Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan. Ini adalah video tutorial bagaimana cara penilaian SKP ketika di akhir tahun atau ketika staf dari atau bawahan Bapak dan Ibu melakukan perpindahan jabatan baik rotasi, mutasi maupun promosi. Peran atasan ini adalah wajib karena kalau SKP bawahan Bapak dan Ibu belum dinilai, maka bawahan Bapak dan Ibu belum dapat membuat SKP di unit baru atau ketika di awal tahun diwajibkan untuk membuat SKP. Caranya adalah kita login masuk ke aplikasi, bisa menggunakan Google Chrome maupun Mozilla. Sistem ini lebih kompatibel dengan menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome. Izin ini kami menggunakan Mozilla karena kami memakai dua web browser agar terlihat bagaimana peran atasan dan peran bawahan. Peran atasan kita login di kepegawaian.kemenpora.go.id seperti biasa. Masuk, nanti masukkan username dan password. Kemudian nanti akan langsung muncul ke pelayanan atau akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik aja ini, pelayanan pegawai. Pada penilaian SKP ini nanti akan kami coba gambarkan bisa dengan penilaian 100% oleh atasan atau bisa dengan penilaian rekan seperti di PP 30 tahun 2019 yaitu sudah penilaian 360 derajat. Nanti Bapak dan Ibu boleh opsional, boleh hak 100% oleh atasan atau boleh penilaian rekan karena di Kemenpora belum diatur tentang penilaian 360 derajat dan dari BKN kami juga masih menunggu tentang perka tata cara penilaian prestasi kerja pegawai dengan 360 derajat berdasarkan PP dari 30 tahun 2019 tadi. Baik, ini kita sudah masuk selaku atasan. Kita masuk ke 4 kotak sebelah kiri atas, kemudian kita pilih kinerja, nanti di Bapak dan Ibu hanya muncul kinerja dan pelayanan. Kita klik ke kinerja. Nah, di sini karena kita mau menilai si Pak Acep ini mau menilai si pemuda, jadi ada salah satu staf namanya pemuda, kita buat simulasi. Pak Acep mau menilai pemuda tadi, perannya ubah ke peran penilai terlebih dahulu, gitu, karena mau melakukan penilaian. Karena sudah berubah ke penilai, kita masuk ke menu penilaian pegawai. Oke, menu penilaian pegawai karena mau melakukan penilaian SKP. Nah, di sini adalah muncul nama-nama dari bawahan dari Bapak Acep tadi. Yang mau dinilai adalah si pemuda, misalnya si pemuda ini dia mau pindah atau kita simulasikan di sini adalah ini ketika di akhir tahun Desember 2020 ya, mau dinilai. Lihat detail, jadi si pemuda ini SKP-nya 2020. Kita lihat detailnya si pemuda. Klik lihat detail. Nah, di sini sudah muncul halaman untuk penilaian SKP. Nah, si Pak Acep mau menilai SKP-nya si pemuda ini. Di penilaian SKP, kenapa ada blok warna krem atau kuning dan ada blok warna putih? Jadi, blok warna kuning ini adalah penanda sebenarnya attention atau warning untuk atasan bahwa di kolom kegiatan tugas jabatan di poin 1, poin 3, dan poin 5 ini tidak ada logbook yang menunjang atau tidak ada logbook yang mendukung dari kegiatan tugas jabatan atau SKP di poin 1, 3, dan 5.
Karena ini sebagai penanda, peran atasan boleh menghilangkan atau oh berarti si pemuda ini nggak ada kerjaan yang menunjang dalam 1 tahun kemarin, ya untuk apa saya nilai? Berarti bisa disilang bahwa tidak ada pekerjaan yang menunjang ya. Ini bisa kita silang. Gitu. Itu sebagai warning ya atasan. Atau misalnya kita, selaku atasan menanyakan langsung misalnya, kok ini ada 3 warna kuning? Memang nggak ada pekerjaan yang kamu kerjakan? Seingat saya ada ketika itu kamu mengerjakan tentang penginputan upload data pegawai misalnya. Oh iya Pak, misalnya si pemuda menjawab, izin Pak, waktu itu saya menginputkan tapi saya lupa membuat logbooknya, jadi mohon izin Pak, mungkin di poin 5 saya tidak dicoret karena saya ada pekerjaan yang mendukung ke sana, hanya saya lupa untuk menginputkan atau merealisasikan logbooknya gitu. Selaku atasan bisa bisa menganulir atau jadi tercover nilai dari SKP di poin 5 ini tidak jadi dicoret gitu. Itu wewenang atasan sih sebenarnya. Gitu. Oke, misalnya di sini ada 2 SKP yang tercoret dan 3 SKP yang diakui atasan yang akan dinilai. Contoh di poin 2, misal jadi yang dinilai oleh atasan adalah nanti di kualitas mutunya. Jadi di poin ini nih, ini dinilai oleh atasan nanti. Oke. Yang dinilai apanya? Yang dinilai adalah pekerjaannya dari kegiatan tugas jabatan ini. Contohnya si pemuda ini adalah mengumpulkan atau menginput atau laporan dokumen pendukung kehadiran dalam 1 tahun karena di sini 12 bulan. Ketika dinilai atasan, ternyata setelah dicek nilainya kuantitas atau outputnya ini nggak sampai 2000, misal hanya 1930 saja misalnya. Ini wewenang atasan untuk menyesuaikan atau menanyakan ke stafnya, kamu tercapai berapa dalam 1 tahun ini? Apakah goal 2000 atau hanya di berapa? Oh ternyata hanya di 1930 ini misal ya sebagai contoh gitu. Karena ini bisa diukur ya. Kalau yang tidak bisa diukur misalnya hanya 1 laporan seperti ini nanti bisa dinilai secara objektif oleh atasan berapa sih kualitas mutu yang bersangkutan. Kita ambil case contoh yang ini dulu misalnya hanya 1930. Berarti sebenarnya bisa diacukan nilai adalah 1930 per 2000 dikalikan 100, misalnya nilainya hanya di 97 ya. Misal ini hanya contoh selaku atasan objektif menilai, ya sudah saya nilai 97 ya karena kamu hanya menyelesaikan ini. Misal tergol lebih dari 3000, misalnya enggak Pak saya lebih dari 3000. Oh ya udah deh, kamu saya nilai di sini tercapai 2000, kamu saya nilai tetap saya nilai 97 ya karena waktu itu kamu ada yang salah-salah atau ada revisi ketika menginputkan dokumen kehadiran atau ketika membuat laporannya gitu. Ini wewenang atasan sih untuk kualitas mutu. Ini objektivitas atasan. Masing-masing atasan pasti akan punya objektivitas kepada bawahannya berbeda-beda tolak ukur penilaiannya gitu. Gitu. Contoh di sini tadi kita tetap di sini. Oke. Nah, kemudian di poin 3 dalam update LHKPN kan ini outputnya adalah 1 laporan ya, 1 laporan dalam 4 bulan. Ternyata atasan menilai dalam mengupdate data ini di aplikasi LHKPN si pemuda ini nggak 100% sempurna dalam penilaian. Misalnya ada kesalahan dalam misalnya ada 1 data yang diinputkan salah, berarti kan nggak 100% sempurna sehingga atasan menilai oh ya sudah saya beri nilai 95 gitu. Itu wewenang atasan sih, kembali lagi ke atasan yang bisa menilaikan secara objektivitasnya ya terhadap bawahan-bawahannya. Terus kemudian di poin terakhir ini ternyata bulannya adalah tidak mencapai 12 bulan, misalnya hanya 11 bulan gitu. Terus dinilai hanya di 90 misalnya. Nah, apakah di target dan realisasi di
poin target dan poin realisasi ini boleh disetarakan atau disamakan, kalau melihat ke PP 46 dan Perka 1 2000 Perka BKN nomor 1 2013 diperbolehkan, dan ketika kami BIMTEK dari BKN itu diperbolehkan apabila memang ada perubahan yang drastis ya. Tapi kalau memang melihat realitasnya harus seperti itu, misalnya yang bersangkutan ketika di akhir tahun tidak mencapai target atau lebih cepat selesainya, ya disesuaikan saja. Tapi kalau yang bersangkutan misalnya pindah, yang target awalnya misalnya di bulan Juli yang bersangkutan dilantik, kan di sini 12, kalau di sini kita buat 6, itu akan sangat mempengaruhi nilai gitu kan. Ini bisa disesuaikan dengan 6 gitu. Tapi kalau misalnya di akhir tahun tanpa ada yang bersangkutan, si pemuda ini nggak pindah, tetap sampai dengan akhir tahun mengerjakan SKP ini, sehingga saran kami adalah tetap dibuat sesuai saja. Atau misalnya atasan menilai, oh enggak, kamu kemarin 11 bulan sudah selesai, ya sudah disesuaikan 11 bulan gitu. Atau sama tetap 12 bulan misalnya. Setelah sudah dinilai di kualitas mutu direalisasi, baik kuantitas, kualitas, dan waktunya, baik di target dan realisasi, atasan bisa klik simpan. Nih, kita klik simpan. Oke. Setelah disimpan, berarti ini adalah nilai yang SKP yang sudah tersimpan ya. Setelah penilaian SKP, ini kan poin kolom penilaian SKP atau di form 2-nya ya, kita selaku atasan bisa melakukan penilaian perilaku. Gitu. Oke. Masih loading ya. Di penilaian perilaku ini, yang Bapak dan Ibu harus perhatikan adalah di sini sebelum melakukan penilaian di poin-poin masing-masing penilaian ini, Bapak dan Ibu harus melakukan pilih rekan. Jadi sebelum memasukkan nilai dari masing-masing poin ini, Bapak dan Ibu harus pilih rekan, klik pilih rekan. Kita klik pilih rekan, masih loading ya. Masih loading, kita tunggu dulu. Masih loading di yang tadi. Atau kalau ragu, bisa kita refresh saja, kita masuk lagi. Kok sepertinya lama gitu. Kita bisa refresh, kita login lagi, atau masuk lagi, nggak perlu login. Kita masuk lagi ke kinerja. Kita masukkan ke peran penilai. Nih ya, jangan lupa peran penilai. Kemudian kita klik menu penilaian pegawai. Kemudian kita cari pegawai yang mau dinilai. Kita lihat detail. Oke. Nah, ini yang sudah dinilai tadi sudah tersimpan ya, nilainya nggak akan hilang kalau kita sudah klik simpan. Masih loading, bawahnya belum muncul. Sepertinya overload karena ini kita coba simulasi di akhir bulan ya. Kita tunggu sampai nih masih waiting di sininya. Nah, sudah muncul. Nah, seperti yang diinformasikan tadi, sebelum memasukkan nilai pada perilaku penilai ini, di penilaian perilaku ini, sebelum kita nilai per poinnya, kita klik dulu pilih rekan. Kalau belum kita klik pilih rekan, maka Bapak dan Ibu tidak dapat menginputkan nilai-nilai dari masing-masing poin atau kategori di perilaku tadi. Di sini seperti yang sudah diinformasikan di awal, Bapak dan Ibu dipilih. Jadi intinya pilih rekan ini adalah apakah Bapak dan Ibu selaku atasan mau menilai 100% bawahannya atau mau membagi dengan penilaian rekan dari rekan baik vertikal ke atas maupun horizontal ke samping maupun ke bawah. Itu wewenang Bapak dan Ibu untuk membaginya. Intinya adalah
jumlah atau prosentasenya nanti harus 100%. Kalau seperti ini, tampilan seperti ini, dengan ini adalah 100% oleh Pak Acep, karena ini yang menilai adalah Pak Acep, 100%. Ketika kita klik pilih, berarti itu adalah wewenang atasan 100%. Jadi di sini adalah kasusnya adalah Pak Acep 100% menilai bawahannya tanpa meminta penilaian dari rekan lainnya. Tapi contoh di sini akan kita simulasikan adalah kita penilaian bawahan dengan meminta pilih rekan, dengan memilih rekan lainnya. Jadi bukan 100% yang dinilai dari atasannya. Contoh Pak Acep ingin meminta penilaian rekan dari teman lainnya, itu adalah Pak Acep hanya ingin 80%. 10% akan dinilai oleh rekan lainnya, dan 10% lagi akan dinilai oleh rekan lainnya. Kalau dijumlah, di sini ada 80 tambah 10 tambah 10, totalnya adalah 100. Itu maksudnya adalah, jadi ketika akan melakukan pemilihan rekan, harus 100%. Gitu loh. Ketika dijumlahkan harus 100%. Kalau mau, jadi kita ulangin lagi, kalau mau hanya atasan saja, masukkan poin 100 di sini. Ini pure atasan yang akan melakukan penilaian. Sehingga klik pilih. Kenapa nggak kami klik pilih? Kalau kami klik pilih, nanti akan 100% atasan. Karena di tutorial ini kami akan mensimulasikan yang menggunakan penilaian pilih rekan, yaitu menggunakan 360 derajat. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu boleh menggunakan hak 100% selaku atasan menilai, atau dengan 360 derajat, yaitu boleh pilih rekan lainnya. Gitu. Kita simulasikan dengan pilih rekan ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau 100%, silahkan klik 100%, klik pilih. Di sini kita contohkan adalah dengan memakai pilih rekan. Baik, di sini akan ada, jadi si Pak Acep intinya mau meminta tolong kepada 2 rekan lainnya untuk menilai si pemuda ini. Contoh di sini 80% Pak Acep, 10%-nya mau meminta tolong misalnya Bu Ririn untuk menilai si pemuda ini, dan 10%-nya minta tolong misalnya si Retna ini untuk menilai si pemuda. Jadi karena dia tadi staff, ini adalah atasannya Pak Acep, jadi bisa vertikal ke atas, si pemuda ini bisa dinilai oleh atasan lagi, eselon 3-nya, atau level yang sesamanya. Contoh ini adalah yang akan kami simulasikan, jadi 80, 10, 10 ya, pembagian persentasenya. Seperti apa kita lihat. Kita klik pilih. Oh iya, jadi penilaian rekan tadi, apakah mau 100% atasan atau mau dibagi pilih rekan lainnya adalah diperbolehkan ya, karena kita masih menunggu per KBKN tentang penerapan 360 derajat. Sebenarnya sudah diterapkan, bisa diatur dari instansi masing-masing. Contoh yang sudah menerapkan adalah Kementerian Keuangan. Di Kemenpora belum diatur, sehingga kita belum mewajibkan untuk penerapan penilaian 360 derajat, sehingga di sini diperbolehkan. Jadi karena kita mau menuju ke depan lebih baik, jadi boleh kita menilai dengan pilih rekan secara 360 derajat. Oke, kita lanjut klik pilih. Jadi di sini ada warning warna merah. Pastikan Anda telah yakin dengan pilihan di atas. Proses ini tidak dapat diulang. Makanya tadi ketika mau 100%, kami tidak berani klik pilih, karena ketika klik pilih kita tidak bisa mensimulasikan yang ini. Jadi selaku atasan silakan membuat keputusan apakah mau 100% atasan atau pilih rekan. Oke, simulasinya adalah pilih rekan dengan penilaian 360 derajat ya, pembagiannya seperti ini. Kita klik pilih. Oke. Masih loading. Ketika sudah klik pilih, nah pilih rekannya akan hilang. Jadi tadi kalau kita sudah klik pilih 100% untuk atasan, kita tidak bisa untuk pilih rekan lainnya. Tapi kalau sudah klik pilih rekan lainnya, kita juga tidak bisa mengubah untuk pilih 100% yang dinilai oleh atasan. Karena tadi pembagiannya adalah 80% atasan, jadi di sini adalah kolom untuk Pak Acep selaku atasannya tadi 80%. Di sini Bu Ririn bisa 10% dan Mbak Retna bisa 10%. Tadi sudah dibagi seperti itu.
Jadi selaku atasan, selaku Pak Acep, ini adalah kita coba nilai, misalnya orientasi pelayanannya adalah 87, kemudian integritasnya adalah 89, misal ya, ini hanya contoh ya. Misal, oke, kita klik simpan. Kalau sudah diisi, supaya tidak hilang, kita klik simpan. Masih waiting ya, nilainya belum. Nah, kalau sudah diklik simpan, sudah muncul nilai. Nah, di sini kenapa nilainya kok kecil? Ya, karena dia belum mengakumulasi nilai dari 10%-nya Bu Ririn dan 10%-nya dari Retna. Baru pure 80% dari atasan. Sebelum selesai sampai bawah, sebelum dinilai, selaku atasan adalah mengingatkan si Bu Ririn dan Mbak Retna untuk menolong, untuk menilai si bawahannya, si pemuda tadi. Di sini kami informasikan juga, selaku penilai, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena si pemuda nanti tidak tahu berapa nilai dari Bu Ririn, berapa nilai dari Mbak Retna yang diberikan untuk menilai si pemuda tadi. Yang hanya bisa melihat adalah atasannya. Jadi si Pak Acep yang hanya bisa melihat berapa sih nilai dari Bu Ririn untuk penilaiannya ke si pemuda tadi, berapa sih nilai dari Mbak Retna untuk dinilai ke si pemuda tadi. Jadi ini sangat aman, sangat terjaga nilai rahasianya. Jadi selaku bawahan tidak tahu berapa sih nilai dari rekan tadi. Jadi aman, mau dinilai rekan oleh siapapun, si yang dinilai, si pemuda ini, si stafnya ini tidak tahu nilai dari rekannya berapa, dan dia juga tidak tahu apakah saya dinilai oleh si pemuda ini, nggak tahu dinilai oleh siapa, nggak tahu. Dia hanya tahunya, oh berarti atasan udah menilai nih gitu. Tapi si atasan tahu, oh saya mau minta tolong si ini, si Bu Ririn dan si Mbak Retna untuk menilai si pemuda. Jadi kerahasiaan atau keamanan dari nilai dari rekan tadi tidak diketahui oleh pegawai yang akan dinilai. Jadi sangat aman gitu. Nah, di sini karena si Bu Ririn dan Mbak Retna belum menilai, kita coba login sebagai Bu Ririn ya untuk menilainya. Kita coba login. Seperti apa sih kalau peran kita sebagai pegawai yang dimintai tolong untuk menilai rekannya gitu. Ini saya coba login sebagai Bu Ririn karena tadi harus menilai 10% dari si pemuda ini. Oke. Nah, ini sudah login Bu Ririn. Kita masuk ke kinerja sama. Di sini yang perlu diperhatikan adalah perannya. Perannya bukan peran penilai, karena Bu Ririn ini bukan atasannya si pemuda tadi. Oke, atasan selaku eselon 3, tapi bukan atasan langsung, karena atasan langsungnya adalah Pak Acep. Jadi Pak Acep perannya penilai. Tapi selaku untuk penilai rekan, berarti masuknya di sini adalah pribadi. Jadi kami ulangi sekali lagi. Kalau untuk menilai rekan, masuknya adalah peran pribadi. Oke, kita klik peran pribadinya. Nah, di sini ada peran pribadi. Nanti akan ada notif bahwa Pak Acep menilai perilaku rekan sejawat. Jadi di sini intinya adalah Bu Ririn dimintai tolong Pak Acep untuk menilai si pemuda tadi selaku rekan sejawat. Ingat ya, di sini adalah perannya pribadi. Kalau peran penilai mesti tidak akan muncul nilai tadi. Nah, setelah itu boleh mengklik menuju ke, ini klik saja, atau ke menu penilaian rekan. Kita klik, nanti dia akan muncul sama. Ternyata si Bu Ririn ini diminta tolong untuk menilai si pemuda tadi kan. Nah, kita klik di sini beri nilai. Kalau 100% dinilai oleh atasan, tidak ada penilaian rekan ya, tidak akan muncul ini di Bu Ririn ya gitu. Nah, di sini silahkan nilai. Jadi bisa dinilai oleh Bu Ririn ya. Sudah disimpan. Nah, Anda yakin dengan nilai yang sudah Anda berikan, proses ini tidak dapat diulang. Gitu. Kalau kita nggak yakin, kita close, kita cek dulu, takutnya ntar ternyata dimasukin 0, kata kelewat gitu. Kita cek, oke, sudah dinilai. Nah, kalau sudah kita klik simpan,
Oke, saya yakin. Nah, Bu Ririn sudah memberikan nilai. Apakah masuk di atasan? Kita refresh ya. Kita refresh, kita klik lagi penilaian pegawai. Kemudian si pemuda, tadi kan yang dinilai ya. Kita lihat. Nah, Bu Ririn sudah masukkan nilai. Sudah masuk nih nilainya dari Ibu nih. Nah, ternyata masih ada satu yang belum menilai nih, Mbak Retna nih. Kita login ya sebagai Retna ya, kita buat simulasi. Bapak dan Ibu, kami ingatkan sekali lagi, tidak perlu khawatir bahwa bawahan Bapak dan Ibu akan tahu nilai dari pilih rekan. Jadi aman. Bawahan atau si pemuda, selaku di sini si pemuda tadi tidak akan tahu nilai dari rekan sejawat atau dari hasil pilih rekan tadi. Nanti karena munculnya akan nilai akumulasi ya. Gitu. Sudah dirata-ratakan. Kita coba login. Oke, intinya si Mbak Retna tadi dimintai tolong untuk menilai si pemuda ya. Kita masuk lagi ke kinerja. Nah, perannya adalah peran pribadi. Ingat ya, untuk melakukan penilaian rekan adalah peran pribadi ya. Perannya pribadi. Nah, di sini juga ada notif, sama pasti ada notif bahwa menilai perilaku rekan sejawat. Jadi si Pak Acep minta tolong si Mbak Retna ini untuk menilai si rekan sejawatnya tadi. Kalau tidak muncul, misalnya Pak Acep mengingatkan, Mbak Retna tolong dong nilai si pemuda tadi dong untuk biar saya objektif, misalnya di WA atau apa gitu. Masuk ke sini, kalau nggak ada notifnya ya, bisa masuk ke penilaian rekan. Tapi biasanya ada notifnya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, di sini si Mbak Retna ini diminta tolong untuk menilai si pemuda dan si Kemenpora. Kita sampel dari si pemuda ya. Kita cek, beri nilai. Nah, si Mbak Retna melakukan penilaian misalnya. Kita cek lagi, apakah sudah yakin nilainya nggak ada yang kelewat misalnya. Kalau sudah, oh misalnya, oh enggak deh, orientasi pelayanan dia baik nih misalnya. Saya beri nilai 94 deh. Oke, kita simpan. Oke, sudah yakin. Nah, sudah. Kita lihat, nah ini kita balik lagi ke Pak Acep ya. Ini adalah halamannya Pak Acep. Kita refresh biar kelihatan. Kita lihat detail karena pemuda yang akan dinilai SKP-nya. Oke, nah sudah masuk nilai, ini nilainya Pak Acep. Kolom ini nilai Pak Acep 80%. Kolom ini nilainya Bu Ririn 10%. Kolom ini nilainya Mbak Retna 10%, dan ini adalah jumlah sudah di rata-rata ya. Sehingga hasilnya adalah 91. Nah, ini kita simpan. Nilainya sudah tercover ya. Nilai dari perilakunya. Nah, ini nilainya 91,32. Ini nilai ini diambil dari akumulasi dari rata-rata dari 80%, 10%, dan 10% tadi, sehingga menghasilkan nilai ini. Oke, selaku atasan perannya sampai di sini adalah klik setujui. Kalau belum diklik setujui, di peran pegawai atau bawahannya tadi tidak akan muncul nilainya. Gitu. Kita klik setujui dulu, selaku atasan klik setujui. Kalau sudah klik setujui, tidak bisa lagi mengubah nilai dari yang sudah diinputkan tadi ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi selaku atasan adalah bahwa nilai dari SKP itu nilai ini, nilai itu diambil dari ini, jumlah nilai ini, itu di sini ya, otomatis sistem, dan nilai SKP itu nilai ini, dan nilai perilaku kerja, nilai ini, per poinnya, diharapkan minimal adalah 76. Kenapa 76? Karena jika di bawah 76, pegawai atau bawahan Bapak dan Ibu nanti tidak dapat untuk melakukan pengembangan potensi diri atau pengembangan karir. Kenapa? Karena nilai di bawah 76 adalah cukup. Nilai cukup tidak dapat untuk pengembangan diri. Contoh, tidak bisa naik pangkat, tidak bisa untuk melakukan misalnya ikut satya lencana, untuk bantuan studi formal, untuk diklat
PIM, untuk melakukan ikut bidding dan lain-lain tidak boleh, karena minimal untuk pengembangan diri adalah nilainya baik. Baik itu adalah nilainya 76. Jadi yang perlu diperhatikan adalah poin ini nih, masing-masing poin ini tidak boleh nilainya 76. Oke, setelah sudah, Bapak dan Ibu bisa menginformasikan kepada bawahannya bahwa nilai SKP-nya sudah dinilai dan boleh melakukan persetujuan nilainya. Kita login selaku pemuda tadi, selaku bawahannya. Jadi ini perannya si pegawainya ya. Oke, kita login. Bisa diinfokan, oh ya, pemuda, sudah saya nilai ya, nilai SKP kamu di akhir tahun, kamu bisa cek dan menyetujuinya gitu. Oke, kita sudah login, masuk ke kinerja lagi. Akan ada notifikasi, ada persetujuan nilai prestasi kerja atau nilai SKP. Selaku pemuda bisa klik menuju ke, atau jika notifikasi ini tidak muncul, teman-teman, Bapak dan Ibu, untuk melakukan persetujuan penilaian adalah masuk ke penilaian. Perannya adalah peran pribadi, karena ini adalah nilai kita. Jadi misalnya di sini adalah eselon 4, nanti silakan ubah perannya peran pribadi, kemudian masuk ke penilaian. Nah, ini adalah nilai dari Pak Acep tadi. Nah, ini yang disilang karena jadi kalau disilang tidak akan muncul nilai ya. Jadi tenang, tidak akan menjadi pembagi. Nah, nilainya dari pilihan rekan dari Pak Acep tadi 80%, 10% Bu Ririn, 10% Retna, tidak akan muncul di bawahan Bapak dan Ibu. Makanya kerahasiaannya terjamin. Gitu. Ini hanya muncul langsung akumulasi dari rata-ratanya. Oh, dirasa misalnya si pemuda ngecek, oke, nilai saya sekian nih. Nggak ada yang di bawah 76 gitu. Ini udah aman. Oke, klik setujui. Tapi misalnya ada yang di bawah 76, bisa lakukan keberatan. Misalnya dengan nilai ini si pemuda ini, kok nilai orientasi pelayanan saya kecil ya, saya protes misalnya seperti si pemuda misalnya protes. Kalau nggak protes bisa klik setujui, selesai. Berarti tinggal bisa cetak. Tapi kalau protes, keberatan, ajukan keberatan. Kita ajukan, misalnya si pemuda ini mengajukan keberatan. Tolong, misalnya keberatannya adalah tolong nilai orientasi pelayanan saya dinaikkan, Pak. Karena saya merasa pelayanan saya sudah optimal atau baik. Tolong jadikan pertimbangan, Pak. Terima kasih. Oke, di sini kita bisa klik kirim. Jadi kalau keberatan berarti belum selesai ya. Jadi belum sampai level setuju selesai, berarti masih ada keberatan. Di atasan nanti akan muncul keberatan. Jadi misalnya nanti akan muncul keberatan, ini karena notifikasinya nggak muncul. Bapak dan Ibu selaku penilai silakan masuk ke penilaian pegawai. Sorry, biasanya akan muncul notifikasi keberatan. Ini tidak muncul ya. Oke. Kita masuk ke penilaian pegawai. Nanti biasanya muncul di notifikasi bahwa staf Bapak atau bawahan Bapak dan Ibu melakukan keberatan. Ini kita bisa lihat. Nah, karena melakukan keberatan, nah ini kan keberatannya tadi ya, masuk ke penilaian pegawai selaku penilai keberatan. Oke, saya ubah deh, misalnya selaku atasan mau merubah di orientasi pelayanan. Nah, tadi dia mintanya kan di orientasi pelayanan saya sudah optimal. Terus berarti si Pak Acep ini oke deh, saya naikkan jadi 90 misalnya. Kita klik simpan, sudah dinaikkan. Setelah sudah disetujui, nah setelah sudah disetujui, itu otomatis akan menjadi, nilainya udah diubah tadi kan, udah diubah 90. Kemudian klik simpan.
Oke, kita bisa beri tanggapan. Beri tanggapan. Oke, beri tanggapan. Baik, sudah saya ubah. Terima kasih atas masukannya. Tetap berkinerja baik ya. Klik kirim selaku atasan. Setelah sudah klik kirim, nanti di level si pemuda bisa di-refresh di penilainya. Nilainya sudah berubah ya. Tadi kan 88, sekian, sekarang sudah dinaikkan di 90 jadi 5. Nah, di sini peran bawahan adalah wajib untuk mengklik setujui. Karena kalau tektok lagi dia sudah tidak bisa, ini bukan forum chatting room ya. Jadi hanya satu kali saja bisa mengajukan keberatan. Sudah selesai, sudah dijawab Pak Acep, sudah dinilai, sudah diubah. Di sini peran bawahan adalah harus menyetujui. Kalau tidak menyetujui, penilaian prestasi kerja pegawai atau penilaian SKP ini belum final. Jadi belum bisa membuat SKP baru. Jadi peran Bapak dan Ibu teman-teman selaku bawahan adalah harus mengklik setujuinya. Tidak perlu cetak di sini, nanti ada kolom cetak lain, kita akan infokan setelah kita klik setuju. Kita coba klik setujui. Oke, berarti penilaian SKP Bapak dan Ibu selaku bawahan sudah dinilai oleh atasan, sudah selesai. Sudah tidak ada nilai di bawah 76, tapi kalau memang bawahan Bapak dan Ibu memang dinilai tidak baik dan saya tidak berkinerja baik atau tidak pernah masuk, ya Bapak dan Ibu berwenang, berhak bahkan dipersilahkan untuk menilai 76 atau bisa di bawahnya atau bahkan 0, misalnya dalam 1 tahun tidak pernah masuk sama sekali, silahkan memberikan nilai 0. Apakah atasan wajib untuk menilai SKP bawahannya? Wajib. Di PP 53 dan PP 46 menyebutkan atasan wajib menilai dan membimbing bawahannya dalam berkinerja. Intinya kata-katanya seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu tidak menilai SKP bawahan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu selaku atasan bisa dikenakan hukuman disiplin. Nah, jadi sarannya adalah, dan diwajibkan, ini sebenarnya bukan saran, diwajibkan Bapak dan Ibu untuk menilai SKP bawahannya. Walaupun bawahan Bapak dan Ibu tidak berkinerja, mau dinilai 0 pun tidak masalah. Itu adalah wewenang atau hak Bapak dan Ibu. Gitu. Karena kan bawahan bisa melakukan keberatan atau banding, silahkan. Jadi wewenang Bapak dan Ibu untuk menilai berapapun itu. Baik, sudah selesai disetujui. Di sini sudah selesai peran untuk penilaian selaku atasan dan bawahan dalam sistem ya. Selanjutnya, untuk mencetaknya tidak perlu di kolom ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu SKP, kemudian ke history SKP. Nah, di sini muncul historinya bahwa sudah dinilai. Kalau tidak muncul ini, berarti belum ada, tahap penilaian secara sistem belum selesai. Jadi bisa saja atasan belum mengklik setuju nilainya atau selaku bawahan belum menyetujui nilainya. Gitu. Setelah sudah proses selesai, yang dilakukan adalah silakan cetak 3 file ini dari cetak SKP. Kemudian cetak nilai SKP. Ini ya, cetak SKP sudah langsung otomatis. Dicetak nilai SKP belum otomatis, jadi Bapak dan Ibu bisa download. Di sini ada icon download, ini panah ke bawahnya icon download, klik, kemudian disimpan, misalnya disimpan di desktop ya atau di mana, terserah Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah file cetak prestasi, ini adalah penilaian prestasi kerjanya. Nah, 3 file sudah tercetak. Jadi yang harus kita kerjakan adalah selaku staf adalah atau bawahan adalah meminta tanda tangan atasan kita untuk legalitasnya sebelum dikirim ke bagian SDM. Dinilai di pertama di form SKP ini, nih ya, form cetak SKP itu adalah tampilannya ini. Sebenarnya ini sudah dibuat ketika di awal tahun atau ketika seseorang baru melakukan perpindahan. Jadi ini harusnya sudah ditandatangan, nggak perlu dicetak lagi kalau sudah ditandatangani. Ya, saran kami di form ini memang ditandatangani ketika
awal tahun atau membuat kontrak kerja di awal tahun, atau ketika seorang itu melakukan perpindahan, dikhawatirkan kalau kita mencari tanda tangan di pertengahan tahun atau di akhir tahun, takutnya atasannya sudah pindah, sudah promosi, sudah rotasi, sudah pindah unit atau pindah instansi, atau nauzubillah min dzalik adalah meninggal dunia yang kita sulit untuk mencari tanda tangannya. Jadi disarankan ketika di awal tahun sudah membuat, langsung dimintakan tanda tangannya. Berarti misalnya di sini sudah ditandatangani, tinggal dilampirkan, kemudian form keduanya adalah ini. Jadi form cetak nilai SKP-nya adalah ini, silahkan ditandatangani juga oleh atasannya. Kemudian form ketiga dicetak prestasi adalah tampilannya ini, silahkan di print dan dicetak juga. Kemudian dimintai tanda tangan ke atasannya. Untuk penanggalan ini sebenarnya tidak ada bakunya ya, maksudnya tidak harus sama di tanggal 3 Januari, 4 Januari, 5 Januari atau apapun. Ini bebas, jadi bisa disesuaikan. Dengan syarat adalah ketika penilaian SKP misalnya di sini adalah tanggal, ini misal di tanggal 2 Januari atau 23 Desember 2020, ini misalnya di sini adalah 23 Desember 2020. Ini misalnya di 23 Desember 2020. Berarti di sini bisa di tanggal 4, 5, 6. Di tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Atau misal di penilaian ini adalah tanggalnya baru dinilai di 11 Januari misalnya. Di sini baru dinilai di 11 Januari, berarti di penilaian prestasinya bisa disesuaikan di tanggal 12, 13, 14 Januari 2021. Intinya adalah penanggalannya adalah bukan di hari libur atau di tanggal merah. Bisa dalam satu hari yang sama, nggak masalah kalau memang realnya ditandatangani dalam satu hari yang sama, di dalam tanggal yang sama. Setelah sudah ditandatangani semua, 3 file tadi jadikan satu, di-copy satu untuk arsip Bapak dan Ibu, satu berikan ke Sesdep, dan satu lagi berikan ke bagian SDM. Nah, saran kami setelah ditandatangani juga di-scan, jadi dengan adanya scan digital nanti bisa di-upload, disesuaikan dengan edaran dari nota dinas SKP. Nanti ada link untuk uploadnya, silakan Bapak dan Ibu upload. Setelah selesai penilaian SKP di 2020 ini, dan Bapak dan Ibu bisa menilai bisa membuat SKP di 2021. Nanti akan muncul di sini bahwa Bapak dan Ibu belum membuat SKP di 2021. Selesai sudah untuk penilaian SKP 2020. Semoga bermanfaat tutorial video penilaian SKP ini. Apabila ada pertanyaan yang belum jelas atau tadi terlalu cepat, bisa ditanyakan ke bagian SDM, nanti admin di bagian SDM akan membantu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sulit untuk dipahami. Semoga bisa dipahami dengan baik Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menonton tutorial video ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.